bangun pagi. Aku hari ini nggak dikasih sarapan roti, aku lagi mau makan rebus-rebusan. Nepos Cianjur, Nepos Makassar, Eca Hadi, Momi Gepi, Nepos Kalimantan, Aryan Miller, Nepos Kalimantan, Nepos Lenteng Agung hadir, Bogor hadir, Nepos Jogja. Miring dulu, iya miring dulu nih. Miring dulu, miring. Nepos Bandung hadir, Nepos Kalimantan, Nepos Kupang, Nepos Jambi, Sumedang. Aduh, pengen makan tahu deh. Nepos Samarinda, Nepos Medan. My love Septi, selamat pagi dari BSD. I miss you loh, aku tunggu ya di Jakarta. Ninsa Susita, aku nggak mau komentar, udah dah. Kalian itu kalau mau, aku tuh males ya, miring dulu deh. Aku tuh males ya. Kalau live pagi-pagi kalian itu udah, Dokter Rudi, where are you? Aku tuh males ya kalau pagi-pagi tuh kalian itu udah ngajak pertanyaannya itu yang bikin emosi. Kan kita itu pagi-pagi itu harus bahagia ya, nanyanya bahasnya yang enak-enak. Morning sayangku Septi. Bahasnya yang enak-enak gitu loh. Nepos Tangerang. Mau aku kirimkan tahu Sumedang? Gak usah sayang. Nanti aku suruh beli ke pasar, kayaknya ada di pasar. Kakak udah kirim tutut pedas udah di rumah kakak. Emang iya Taris, aku suka makan tutut loh. Dewi, oh ada udah sampai. Nanti aku makannya. Aku tuh mau nge-gym sama temanku dari Malaysia pindah ke sini. Apa aku kasih dia makan tutut aja ya, breakfast? Apa aku kasih dia breakfast tutut aja guys? Jangan lupa miring, aku udah miring dari tadi. Sama gelas kopi aku, miring dulu pagi-pagi. Miring dulu. Apa yang harus aku klarifikasi pagi ini? Coba nasi jamblang, aduh iya. Aku pernah ke Cirebon, terus makan nasi jamblang di ruko kecil di pinggir jalan, makannya duduk di bangku kecil, itu enak banget. Lupa nama tempatnya apa. Glowing, ya ini abis di skin booster sama Dokter Reza, karena cuma dia yang punya obatnya, dia beli katanya buat pribadi. Terus kemarin aku ke rumahnya minta disuntikin, beneran loh, glowing loh. Dan Dokter Reza itu sama kayak Dokter Rudi, tangannya nggak berasa kalau nyuntik, nggak ada biru-biru. Ini biru sih sedikit nih, biru. Nepos Bekasi, Han Vicky, selamat pagi. Nepos mana lagi? Tumis kembang duren. Iya loh Dokter Rudi, aku jealous padahal aku yang kepengen ke Cina, kamu udah ke Cina. Aku titip ya Dokter Rudi, nanti aku WA. Dokter Rudi mumpung di sini deh, tolong cariin casing handphone yang ini nih, handphone ini. Nitipnya di live loh. Tolong cariin casing handphone ini warna coklat tapi ada kantong kartunya Dokter Rudi yang bagus ya. Tapi warna coklat ya. Warna coklat. Terus ada kantong buat isi kartu. Gak pakai tutup ya Dokter Rudi ya, gak pakai tutup. Nepos Sultra udah ada 2 nih, Sultra Aditya dari Jepang. Nepos beneran dari Jepang ya, nanti ada lagi tuh yang komen, katanya kita bilang dari negara mana, taunya kita di Cianjur katanya gitu. Aku mah nggak peduli mau di Cianjur kayak mau di Bangka Belitung kayak, kalian ngaku dari Kutub Utara kayak, yang penting kalian nepos ya, yang penting kalian nepos. Negara perlu orang smart.
Kak Fitri ajak dokter ke rumah Kak Fitri biar healing, biar otaknya fresh. Dia dari Danau Toba guys, dia udah fresh, udah healing ya. Dia udah healing. Aku lagi lagi nungguin dia kan seneng banget katanya. Ini dia tuh kalau disenggol balik ngamuk, tapi kalau dia nyenggol antam banget si Samira itu. Kita tunggu ya, Samira lagi udah tersangka, udah diperiksa jadi tersangka. Di ini mungkin akan lanjut sidang. Nanti kalau sidang pertama aku live dari Medan ya. Aku mau memperlihatkan kalian semua yang suka gede ngomong, tuntut dong, tuntut. Udah dituntut. Udah dituntut dan akan didudukan di kursi pesakitan. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi kalau sidang di Medan aku akan datang ya. Mungkin aku akan datang pertama kali, aku akan memastikan apakah dia bopeng atau tidak nih. Kalau aku ngomong begini, kalian jangan bilang aku itu ngebully. Dia itu udah ngebully aku terus. Jadi aku harus mirroring, harus rasakan kalau dia itu dibully enak nggak gitu. Nanti aku pastikan muka dia bopeng apa enggak. Katanya kan bopeng sampai ke kening. Karena masalahnya tuh sebetulnya bopeng itu nggak masalah ya, nggak masalah. Karena dia suka menghina orang, ngatain Suneo lah, ngatain apalah. Kita saksikan apakah yang ngatain orang itu suka menghina-hina orang itu dirinya patut dihina atau tidak. Nah, Septi tuh tahu banget, dia tuh sahabat aku lama banget, dia diem aja. Kemarin aku di Lombok, dia tahu sebenarnya yang terjadi apa. Begini, begini cara aku mirroring. Nah, kalian jangan ketawa, gitu. Tapi rata-rata guys, orang yang menghina itu dirinya terhina sih. Jadi kita itu sebetulnya nggak usah terlalu ya kalau dia menghina 10 kali ke kita balas sekali aja udah mantep. Sudah gak pakai seragam PAUD. Betul, aku ajarin anak-anak aku kalau dibully harus lawan ya, nggak bisa itu karena luka hati itu susah nyembuhinnya. Setidaknya luka itu nggak luka-luka banget. Kalau apa ada yang ngomong ini, ngapain kita kena mental duluan kalau bisa kena mental sama-sama gitu. Mau lah awak ikut nonton, ayo. Nanti aku mau giveaway tiket ke Medan kali ya. Kalau si Samira Bopeng itu sidang, aku mau giveaway untuk 10 orang yang mau menyaksikan sidangnya si Samira. Nanti aku kasih tiket ke Medan. Itu aja kali giveaway-nya. Katanya kakak nggak bayar salon senilai 3 juta. Gimana nggak bayar salon? Aku aja punya dua biji salon. Kalian itu ya, para sindikat dan dalangnya penghancur skincare itu, kalau mau ngedoxing aku, selamat pagi tuh. Tamu aku udah datang. Good morning. Semangat pagi-pagi dong. Ada minum breakfast dulu. Kamu mau yang makan lagi? Duduk sini. Aku lagi menyiapkan mau kopi, mau black coffee. Dewi, black sama kopi hitam ya. Udah, kalian nggak usah tahu tamuku siapa, pokoknya tamuku adalah tetangga. Sekarang aku nggak sendiri. Nih lihat tangannya aja nih, tangan. Malu dia. Jadi hari ini aku mau nge-gym. Sekarang aku punya teman nge-gym. Badannya bagus banget, makan yang banyak. Setelah terserah kamu mau makan apa yang banyak. Habis itu olahraga. Makanlah, guys. Hidup ini ada nih, Allah nih ngasih kita hidup itu untuk makan ya, harus diisi badannya itu sama makanan. Jadi jangan suka diet, tapi kalian olahraga. Intinya kalau kita dibully harus stand up. Betul. Kalau kamu dibully di dunia maya, ingat ya, jangan diam aja, lawan ya. Aku udah contohin bagaimana caranya melawan bullying di dunia maya. Nggak boleh tuh kalian stres sendiri karena dibully di dunia maya. Lawan. Kaget kamu. Jangan menangis, jangan bersedih karena dibully. Lawan ya netizen ya. Jangan kalian diam aja kalau dibully orang. Aku sudah diam 5 tahun dibully orang, gak ada pengaruh, malah orangnya tambah gila. Sekali aku injek, tuh diam baru. Lawan pokoknya. JPU mana yang si JPU masih tidur kali. Kemarin dia habis bersaksi buat si terdakwa Yoke.
Dia puas banget karena dia sudah bersaksi untuk melampiaskan. Biasanya kan dia suka nangis tuh kalau ngeliat aku dibully sama dia bertahun-tahun. Aduh, nggak, jarang banget aku tuh dikasih tahu bulian-buliannya itu apa aja. Nah, kemarin sebelum aku sidang, aku harus lihat, aku harus bener-bener lihat apa aja bulian dia. Ternyata sadis ya guys ya. Ternyata sadis, tapi lebih sadis lagi nih. Ini mudah-mudahan nih si terdakwa Yoke nonton ya. Aku yakin dia juga bisa menyaksikan live aku di penjara. Nih Yoke ya, kamu denger ya. Awalnya saya itu udah merasa ya sudah, saya udah mau maafin karena dia berkali-kali meminta maaf ke saya. Saya udah mau maafin nih netizen ya. Dan saya itu mempersiapkan diri untuk menjadi saksi korban itu hanya fokus kepada dakwaan dia menyebarkan data pribadi saya. Tiba-tiba ya si Tarsan ini ya, memang harus aku nggak bisa lah. Tiba-tiba si terdakwa ini nanyanya enggak, segala katanya aku mau membunuh dia lah. Dengerin ya, orang itu kalau mau nabok orang nggak ngomong dulu, langsung aja tabok gitu loh. Ngapain aku ngancem-ngancem dia mau bunuh dia? Bodoh. Satu itu pertanyaan dia ya. Kedua, katanya aku ngirimin ngirim neror dia ke kelenteng. Nih Yoke Hargono dan keluarganya ya, Tarsan, yang datang ke kelenteng kau itu adalah polisi memberikan surat panggilan karena aku masih ada laporan lagi di Polres Tangsel. Untuk apa? Untuk bully. Undang-undang ITE bullying. Nah, nanti kalau kamu mau berdebat tentang bulian-bulian di dunia maya, ada kasus kamu yang lain. Kalau di situ kau tuh fokus aja kenapa kau menyebarkan data pribadi aku. Itu ya suamiku ya. Kenapa kau menyebarkan data pribadi suamiku yang dia bilang katanya dapat dari akun nenek pansos? Mana buktinya kalau dia itu screenshotan dari akun nenek pansos? Nggak bisa nunjukin itu karena si JPU aku nanya, mana coba screenshotannya dari nenek pansos. Mungkin saya ingat kalau pernah lihat, nggak bisa nunjukin dia gitu. Jadi dia jangan berkelit kalau apa yang diupload itu dari akunnya si nenek pansos ini. Emang dia sendiri yang upload, netizen gitu. Aku tuh kemarin itu kan udah sering ya ngomong sama kalian, udah jangan bahas si Tarsan lagi, aku udah maafin. Emang berdebah deh ini. Mudah-mudahan tuh sini kita Mirjani tuh mau bersaksi buat dia, beneran, biar aku gas lagi laporan ITE aku tuh. Banyak cakap. Aku tuh kalau orang tuh ya udah mau maafin itu udah jangan cari masalah baru. Lah ini nanyanya segala ke suamiku, nanya punya istri berapa lah, segala nanyain kapan. Aduh, nggak ada otak dia itu bener. Gitu ya netizen. Nah, dari kemarin aku nih tahan-tahan mau klarifikasi. Sekarang karena udah rame itu si Tarsan itu minta maaf di depan suamiku, minta maaf. Giliran di depan majelis hakim yang mulia ngegas aku. Emang bener-bener banyak pertanyaan, banyak. Aku cuman respect sama lawyernya si Tarsan ini yang perempuan. Nah, itu bagus. Yang perempuan itu bagus banget karena cara bertanyanya pun kayak ngademin gitu loh. Kayak kita mau marah itu udahlah ya. Makanya aku minta maaf banget nih, aku bilang semoga ibu merasakan apa yang saya rasakan. Saya tarik ucapan saya karena mungkin saya emosional ya. Saya nggak mau ngedoain dia begitu. Karena lawyernya si Tarsan ini yang menurut aku baik, yang perempuan itu. Yang dua lelaki itu pertanyaannya kayak bukan lawyer ya. Belajar lagi kalau mau jadi lawyernya si terdakwa Tarsan ini. Karena yang didakwa itu adalah bagaimana dia bisa semena-mena mengupload data pribadi aku. Gak capek tiap hari ngoceh, gak capek. Yang capek itu kalian gak ngedoxing aku dengan A, B, C, D. Aku gak capek untuk kebenaran, aku harus luruskan. Kalau yang capek itu ngelihat kau di sini ketak-ketik nggak guna nya kalau dari sini. Nah. Pagi-pagi edukasi ya, how to stand up for myself. I feel you kak. Ya, kalau orang normal itu pasti feel apa yang aku rasakan. Aku tuh dibully diem aja ya. Sekarang giliran dia udah di penjara, aku udah ngerasa ya sudah, I'm let go, udah mau maafin. Apalagi ibunya udah nelpon aku di depan majelis hakim yang mulia, bersujud minta maaf. Giliran keluar ngasih tanggapannya yang bikin emosi. Kalau dia datang ke sini diperlakukan seperti teroris, dia itu lagi jadi turis. Lu Yoke Hargono, Tarsan, teroris buat keluarga aku, buat anak aku, buat keluarga aku, buat teman-teman dekatku. Lu emang teroris, paham lu? Dia emosi kan pagi-pagi karena ngelihat, kemarin aku nggak ngelihat guys dia ngomong begitu. Tadi malam aku lihat dia ngomong katanya,
Hercules ya nggak tau lah, pokoknya itu deh, pokoknya julukannya. Aku nggak lihat dia ngomong apa, aku baru tahu. Lihat Hercules ya, bukan Tarsan. Aku tuh herannya ya, kalau aku lagi live gini aku tuh di spam WA. Spill kacamatanya Project V sayang. Ini kacamata murah meriah. Kasih paham Bu Fit, sudah dikasih paham. Giliran si di wawancara media beda lagi Kang Bul. Iya memang giliran aku tuh udah mau menghadapi sidang, ketemu orang yang ngebully aku 5 tahun aja mempersiapkan diri banget, bukan karena takut di dalam persidangan, takut patu aku melayang ke mukanya si Tarsan, guys. Ya di depan hakim baik-baik, di luar keluar-keluar lagi, emang berdebas gitu. Ini let's breakfast. Sini aku ngeliatin dulu. Nih netizen, mending kalian breakfastnya nih, nggak ada roti hari ini, aku nggak dikasih makan roti, coffee. Ini adalah sarapan kebahagiaan kita. Nah, if you want salt, this is salt. Ini first time of sugar yang ini. Marun. Apa? Jagung apa? Jagung, pokoknya enak. Kalian rebus singkong yang di depan rumahnya ada pohon singkong, cabut gih. Cabut gih, yang di depan rumahnya pohon singkong, cabut, rebus. This one nice. So try. Yeah. Habis ini kita coba jalan ke The Breeze yuk. Ya. Kita lanjut minum jus di sana, tapi olahraga dulu. Kamu makan apa? Pisang. Oke. Pisang sekarang. I love you too. Semangat semuanya. Pokoknya yang mencintai aku kirim cinta balik nih buat kalian semua ya. Pokoknya kalian nggak boleh coba gula. Pokoknya kalian nggak boleh terpercaya orang mah si Tarsan. Rencana mau ganti warna kuku ya, nanti nih siang mau ganti warna kuku merah. Bilang mau, iya ya, bilang mau NM buat saksi giveaway Ibu Fitri padahal depan hakim so nice. Ya bener, sampai hari ini giveaway aku tuh masih berlaku ya, masih berlaku. Buktikan dan bawa manusianya yang ke depan mata aku. Apa yang dituduhkan sama si Yoke sama si Nikita Mirjani itu. Kira aku tuh akan diem aja kalian netizen sekarang. Udah tahu aku ini serigala. Kalau aku nggak mau dibilang macan, nggak mau dibilang macan, nggak mau dibilang harimau karena mereka ada di dalam sirkus. Aku Tarsan, si Yoke sampai tiba. Aku adalah serigala yang nggak pernah ada di dalam sirkus. Pisang. Enak banget. Ini enak. Enak kan jagungnya? Enak. Ini dipanggil apa? Jagung apa nih? Di sini bilangnya jagung ketan, tapi ini baru ada di Indonesia. First time coba. Bisa aku sama teman-teman kalau ke Korea, kita suka ke Myeongdong, tempat jajanan itu cuma untuk makan jagung ini. Enak banget. Sekarang ada di Indonesia. Iya ya, aku suka banget sekarang. Para petani di Indonesia udah bisa nanam jagung ini. Keren banget kalian petani-petani Indonesia. Salut sama Kak Fitri yang pantas disebut strong woman. Itu karena Kak Fitri karena bisa kuat dan tenang menghadapi berbagai bully dan fitnah dunia maya. Iya, aku harus mencontohkan ke kalian bagaimana kita itu menahan amarah, mengontrol emosi, berkata, berucap, bersikap yang benar di dunia maya. 5 tahun aku sudah menunjukkan ke kalian, oke, aku didoxing, aku dibully, aku diam. Tapi 1 tahun terakhir aku mencontohkan juga ke kalian bagaimana kita itu melawan bullying di dunia maya ya. Kalau udah ngelawan pasti aku pastikan sampai gepeng. Udah lama itu jagung ketan Sulawesi, ya aku baru tahu sayang. Kata udah lama ya?
salut banget sama Koncen disamperin Yoke. Iya, dia bilang, ya aku mengerti katanya kalau marah. Enggak, kamu nggak ngerti. Hah? Instruktur baru jawab. Oh, dia maunya jam 3 atau jam 4. Iya. Mau? Boleh. Boleh ya? Iya. Kita mau manggil Piti ke rumah. Tapi Pitinya bisanya jam Duduk di mana dia? Di BSD? Oh. di BSD, tapi dia instruktur di sport club di gym. Jadi dia punya waktu sore. Harus di Mau dia. hari apa ya? Hari berapa kali seminggu? 2 kali kali ya? Boleh? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali cukup ya? Gak usah. Yang lain buat sendiri. Tuh, gitu aku contohin juga netizen ya, daripada kalian rumpi sana rumpi sini cari waktu, yang utama apa? Olahraga, cari PT. Jadi itu mengurangi kegibahan nggak penting. Sampai gepeng nggak tuh? Sampai gepeng lah, sampai gepeng. Dua-duanya terbui, sampai ringsek, sampai ringsek. Biar dia merasakan, merenungi bertahun-tahun dia ngebully aku, sekarang kemerdekaannya terampas. Tiap pagi bangun pagi yang dilihat tembok sama jeruji, biar dia ingat seumur hidup dia. Sekalipun nanti si terdakwa, siapa tuh namanya lah, dia lah, aku mah nggak ngerti dia panggil apa, bisa keluar lagi, bisa mau ngebully aku lagi. Aku sudah menorehkan sejarah di hidup dia. Dia jadi narapidana dan dia sudah berapa nih? 7 bulan atau 8 bulan tiap bangun pagi yang dilihat tembok. Udah cukup buat aku. Sampai mati pun dia kalau misalnya mau ngebully aku lagi, terserah. Yang penting yang gak akan terlupakan itu adalah dia sudah terenggut kemerdekaannya gara-gara ulah dia ngebully orang. Katanya gak dendam. Tadinya gak dendam, sekarang gua dendam karena dia keluar dari majelis hakim yang mulia ngomongnya ngawur. Keren Mbak Yani nantangin terdakwa Yoke. Memang tadinya aku nggak dendam. Aku bahkan ngomong di depan majelis hakim yang mulia, nggak ada aku dendam. Ditanya nggak ada aku dendam. Keluar dari situ dia ngomongnya ngawur. Maksud aku tuh udah, lu kan udah minta maaf, lu kan udah bilang, ya saya hanya mau apa dia bilang tuh di telepon sama aku, saya hanya mau memperjuangkan sedikit ada celah untuk kebebasan. Boleh, tapi jangan ngarang, jangan ngawur gitu loh, jangan menyerang juga yang didakwain apa, yang ditanya apa. Yang didakwanya penyebaran data pribadi, yang ditanyain urusan pribadi, urusan keluarga kan. Loh, jadi akunya marah lagi. Biasanya dia itu WA aku tuh, nggak tahu namanya Momoy, entah dia, entah setan, entah siapa. Sering tuh, nanti aku upload. Mungkin dia di penjara pegang handphone, mungkin ya, karena aku nggak pernah ngeliat muka dia atau dia kirim muka. Tapi dia tuh sering banget nge-WA aku, ngasih tahu siapa aja yang ngebully, yang suruh ngebully, bukan suruh ya, siapa aja yang berkomunikasi sama dia lewat DM Instagram. Aku pikir dia udah tobat, memang udah bener-bener ya sudah. Dia hanya mau menjawab atau bertanya seputar selik itu doang. Begitu berhadapan dengan aku, yang ditanya bukan masalah itu, malah masalah urusan pribadi. Dan jadi aku kan jadi kesel ya. Jadi aku, aduh sudahlah netizen. Awalnya aku cuma mau mengingatkan bahwa Yoke, apa yang kamu lakukan terhadap anak saya itu bullying selama 5 tahun. Itu kan pesan anak saya yang saya harus sampaikan ke dalam persidangan di mukanya si Yoke ini. Harusnya kalau saya udah bacain tuh DM Naira itu dari umur 20 tahun, dari 15 tahun, dari 2020 dia udah begging sama orang dewasa untuk stop ngebully dia. Saya itu hanya mengingatkan biar apa? Biar dia tahu diri. Ini kesempatan saya untuk bertatap muka dengan orang yang ngebully saya. Kalau saya bawa garpu nih, saya colok mata dia. Bener, kesel banget, betul. Masalahnya netizen, aku baru lihat video-video dia ngomong apa, terus baru jelas gitu loh di media dia ngomong apa. Ini dia masih ada
LP aku besok mau ke Polres Tangsel. Aku mau nanya sampai di mana proses laporannya aku itu. Tadinya aku udah nggak mau mikirin ya, nggak mau, udahlah itu aja cukup dia. Tapi dia bukan nantangin, tapi dia berulah. Yang dibahas itu bukan masalah slik, yang dibahas itu masalah bullying. Pertanyaan bullying nanti ya Momoyo ke Hargono Tarsan, nanti ada waktunya lu berhadapan sama kita, sama aku, sama Marisa Ista, untuk berdebat tentang bullying yang dia lakukan ya. Nggak usah di situ. Di situ itu adalah tentang slik. Kenapa kau keluar dari penjara, keluar dari majelis hakim yang mulia? Saya datang ke Indonesia mau jadi turis, tiba-tiba saya diperlakukan seperti lu emang teroris buat keluarga gua. Lu emang teroris buat keluarga. Nih guys ya, netizen ya, bayangin orang yang dibully 1-2 kali. Tuh Isa Zega tuh ngebully si Sandi ya. Cuman 2 apa 3 slide aja dia diperlakukan seperti itu, ditahan dengan urusannya malah pemerasan. Yang ngadi-ngadi si Sandi juga. Dia aja udah murka begitu. Gimana aku yang 5 tahun kalau sehari aja dia bikin story 2, 3, 4, belum dia live berapa puluh ribu kali dia udah ngebully saya, netizen. Coba pikirin. Gimana saya nggak murka? Padahal saya udah nggak mau marah, udah denger ibunya minta maaf, dia juga suka ketak-ketik minta maaf. Harusnya di dalam persidangan itu ya udah dia diam aja. Ya sudah, misalnya dia bela diri, ya saya dapat itu dari nenek pansos. Nggak usah nanya segala si Dinar Candy ditanyain, segala apa tuh? Suami saya ditanya punya istri berapa, segala macem-macem gitu loh. Nah sekarang karena dia mention namanya si Dinar, aku udah kasih penjelasan tentang si Dinar itu. Ayo, jangan memberikan pembelaan diri seolah-olah apa yang dia lakukan itu untuk memenuhi challenge yang challenge yang saya berikan. Masih ada sampai sekarang juga. Pertama, mana manusianya? Kedua, yang diupload itu utang KPR saya 2023 dan bukan utang saya, jaminannya punya saya, atas namanya yang berhutangnya suami saya. Biasa orang punya KPR, karena saya hidup ini nggak pernah terbiasa punya hutang, makanya dilunasin. Sekarang udah nggak ada utangnya itu juga. Nggak usah ngarang-ngarang, beneran dah. Yang penting kan sekarang itu bagaimana dia itu sebetulnya mencari simpati saya, keluarga dan teman-teman yang sudah kita itu udah nggak mau bahas. Ya keluar, baru tahu tadi malam guys, saya baru lihat cuplikan si Yoke itu di wawancara. Coba gue baca dulu dah. Betul dulu dia suka ngedoksi sampai minta ampun kayak orang benar Hercules. Iya bener. Udah gue bilang jangan percaya sama Yoke Chong. Ya kalau percaya mah murtad. Maju di depan lain, di belakang lain. Iya ternyata dia di depan lain, di belakang lain. Nggak ada. Iya playing victim. Saya pikir nggak begitu. Saya nggak nonton karena begitu pulang saya cuma lihat dia berhadapan sama suami saya. Makanya saya upload di dunia maya karena biar kalian tahu. Akhirnya si Yoke Tarsan ini minta maaf juga sama Chen gitu. Ternyata setelah saya lihatkan yang lain, setelah dia mau datengin sini kita Mirjani lah jadi saksi, datengin, awas lo kalau nggak bisa. Datengin biar tahu tuh, biar se-Indonesia tahu bahwa mereka berdua jadi bestie. Kak Gisel juga dibully dia. Iya ya. Aku nonton sambil berendam, kalau kalian sambil rebahan, sambil miring. Ternak pasti panas Pak. Guys, Bang Dedi, padahal videonya udah share di grup. Bang dia gitu ya? Sumpah aku tuh udah maafin tadinya guys.
baru bangun ada notif mandi Bang Mandi olahraga. Jangan maafin. Enggak ada yang maafin. Makanya karena ulah dia begitu ya. Tadinya saya tuh nggak mau ngomong apa-apa. Tadinya saya nggak mau terlalu gimana ya. Akhirnya saya bilang, saya ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya majelis hakim yang mulia. Akhirnya saya ngomong begitu. Tadinya saya udah nggak mau ngomong begitu, udahlah. Cuci piring sambil nonton, awas masih ada sabun. Uzinya kemana? Uzi Ibrahim itu lagi dicari ya. Pasti dia nonton nih pakai akun fake. Rasain ya. Rasain bertahun-tahun dia udah mungkin 20 tahun lebih kalau dia mah. Biarin. Dimanapun nanti dia kapanpun, karena dia udah DPO, siapapun bisa nangkep dia. Terus si Yoke Prawira ngomong gini, nanya gini nih, netizen, kalian saksinya aku ya, kalian bener-bener saksinya aku, segala ditanyain. Ke Yani katanya, ke si JPU Hong. Tahu nggak kalau ibunya ini yang membiayai hidupnya si Bencong Yoke ini? Nggak, dia nyuruh lu ya, gara-gara. Untuk saya bilang, gara-gara dia yang mulia hubungan saya dengan ibu saya semakin nggak baik-baik aja. Nggak ada yang nyuruh lu Yoke, nggak ada. Emang dia itu mau ngurusin hidup saya, keluarga saya. Emang hidup keluarga dia udah bener. Dia mau melakukan itu karena apa? Karena dengan tujuan mempermalukan dan ngebully saya, seolah-olah dia memperhatikan ibu saya. Padahal apa? Ibu saya itu dipakai alat buat dia, buat orang-orang bisa ngebully saya, biar orang-orang ngelihat sosial media dia. Nggak usah sok-sok mau membiayain hidup orang lain, dirinya sendiri fakir. Saya juga mampu gitu, karena saya sekarang ini belum baik-baik aja, karena salah satunya ulah dia. Nggak, saya harus klarifikasi, soalnya itu dia bertanya ke si Yani katanya. Nggak ada yang nyuruh dia. Tapi di belakang saya ngomongin, nanti kalau saya lagi iseng saya upload aja dia bagaimana dia keselnya. Si Uzi Ibrahim itu ngambil uang dia menyesal, ternyata selama ini dia itu terpengaruh sama si Uzi Ibrahim itu, paspor dia dibawa lari, terus apalagi ya keluhan dia itu, ya dia baru tahu, pokoknya dia menyesal deh karena dia itu ngebully aku itu berdasarkan informasi dari si Uzi, si Tuti Ibrahim, si tukang tipu itu. Jadi nggak cross check ya, sekarang dia sendiri yang ketipu, dia sendiri yang diperdaya sama si Uzi Ibrahim itu, bahkan dia sendiri ditinggalin terpenjara sendiri, kapok. Berarti selama bertahun-tahun mereka berdua itu berusaha untuk menjatuhkan mental saya, mempermalukan saya. Nggak berhasil ya. Saya masih tetap di sini. Saya masih tetap tegar makan jagung di sini. Nah, di belakangnya begitu, di depan begitu. Terus ya, diduga nih ya, si Tarsan ini ke si Yani nanya, akun nenek Panso Andur apalah ada tuh, pokoknya Andur Nepos itu punya siapa, pengen banget ngegiring punya itu, punya aku, biar apa, biar si Putri banyak cakap itu punya bukti bahwa itu akunnya saya. Sinting. Baru tahu kalau aku lagi ngajarin kalau dibully itu harus ngelawan, jangan diem aja. Sekarang orang-orang banyak yang nggak menangis lagi kalau dibully, lawan. Nggak boleh ya, nggak boleh diem aja. Lihat tuh anak aku Naira bilang akhirnya kemarin setelah sidang itu dia nggak sabar di kampusnya, dia pengen cepet keluar, pengen nanyain apa hasil sidang tadi gitu ya. Aku sempat video call sama dia, aku sempat share ke kalian bagaimana seorang anak yang selama ini ternyata memendam, dikira ibunya diem aja nih, dikiranya ibunya diem aja ngeliat anaknya dibully. Begitu dia lihat di persidangan,
Dia nggak bisa ngomong apa-apa selain thank you mami, you are my hero. Nah lo mau apa lo? Dikira aku ibunya akan diem aja anak aku digituin. Tunggu sampai masa yang tepat, sampai gepeng ibunya bales.